Selamat malam, Pak. Selamat malam. Izin perkenalkan diri, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari jurusan Manajemen semester 6. Saya Muhammad Hafiz Hanafia, biasa dipanggil Hafiz. Dengan saya Muhammad Rifki Argoski, biasa dipanggil Rifki, Pak. Saya Nanda Putri, biasa dipanggil Nanda. Saya Syafitriani, biasa dipanggil Fitri. Saya Ade Apriliani, biasa dipanggil Adel. Nah, jadi tujuan kami di sini itu untuk menyelesaikan tugas kami itu dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi tugas kami itu berupa wawancara untuk kepada suatu usaha, apakah usaha itu layak untuk dijalankan atau tidak. Jadi pertanyaan kami itu ya seputar usaha Bapak dan aspek-aspek yang sudah kami pelajari itu, Pak. Jadi sebelum kami mulai, Bapak bersedia untuk diwawancara atau tidak, Pak? Saya bersedia. Jadi kalau boleh tahu, Bapak ini namanya siapa ya, Pak? Saya Dwi Hardianto selaku pengelola Jokofi. Baik, Pak. Jadi izinkan saya untuk bertanya ya, Pak. Yang pertama itu pertanyaannya, boleh diceritain nggak, Pak? Terbentuknya usaha Jokofi ini bagaimana dan dari kapan usaha ini sudah beroperasional, Pak? Sebelumnya Jokofi itu core bisnisnya sembako, tapi karena di tahun 2020 itu wabah COVID menjamur, jadi kita mutar otak untuk bangun usaha baru. Nah, kebetulan kita punya lahan yang tidak terpakai, jadi kita coba buka bisnis baru yang core bisnisnya ada di F&B. Nah, karena kami keluarga dari Sumatera, Aceh, jadi kita memutuskan untuk buka mie Aceh. Nah, pada saat tahun 2020 tersebut itu lagi banyak-banyaknya orang buka cafe, kopi, tujuannya untuk orang yang tidak betah di rumah, dia karena wabah COVID tidak bisa kemana-mana, mereka nongkrong. Jadi kita gabungin antara mie Aceh dengan kopi tersebut. Makanya kita nyebutnya Jo Coffee, bukannya mie Aceh, tapi Jo Coffee. Ya, artinya Jo itu berasal dari ownernya itu sendiri, yaitu kakak saya. Dia JO itu artinya Jenidar Osefa. Lalu kata kopi itu merupakan bahasa Aceh yang berarti kopi. Saya ingin menanyakan mengenai aspek legalitas. Apakah usaha ini sudah memiliki izin? Kalau iya, dalam bentuk apa ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Adik, dari sisi legalitas kita sudah punya yang namanya disebut NIB, itu didaftarkan secara online dan sudah mempunyai NPWP, tapi NPWP-nya milik pribadi, bukan perusahaan. Nah, untuk legalitas bangunannya sendiri, ambil tentunya yang diperuntukkan untuk dagang atau usaha. Tentang aspek teknik dan teknologi, penggunaan teknologi apa aja sih yang digunakan di usaha ini? Dan seperti apa teknik yang diterapkan? Untuk aspek teknik dan teknologi ini modern ya, berarti kita bahas dari sisi pengolahan kopinya. Nah, untuk teknik yang kita gunakan itu kita menggunakan mesin kopi yang kita pakai itu mereknya Simonelli Apia Life 2, itu dia 2 grup, dan itu menggunakan cara modern untuk menggunakan mesin kopi. Nah, itu untuk cara modernnya dalam pembuatan kopi. Dan kita juga menggunakan teknik tradisional untuk pembuatan kopi Aceh dan teh tarik. Berarti ada 2 metode ya, Pak ya? Ya, untuk di kopi kita ada 2 metode, modern dan tradisional. Transaksi ini itu masih manual atau sudah menggunakan mesin pos, mesin kasir gitu, Pak? Oke, untuk transaksi kita sudah modern, kita menggunakan mesin sistem pos. Kita pernah menggunakan
beberapa merek dan sekarang sudah pakai yang terakhir yaitu Majo. Bertahan sampai 2 tahun ini. Untuk aspek finansialnya tersendiri Pak, berapa biaya awal yang diperlukan untuk memulai bisnis ini dan berapa kisaran keuntungan yang Bapak dapatkan? Per bulannya. Gitu. Mungkin lebih ke arah Untuk sumber dananya kali. pertanyaan yang pertama itu tadi sumber dananya atau jumlah dananya? Sumber dananya dari mana dan perkiraan modal awalnya itu Sumber dananya dari dana pribadi, tidak ada pinjaman dari bank, itu dari dana pribadi. Untuk kisaran modal awalnya itu di luar bangunan itu sekitar 200 juta. Berarti Untuk yang penjualan tadi Pak. Ya, untuk yang keuntungan per pertanyaan bulan. yang kedua tadi, customer itu masih lumayan karena banyak orang yang masih belum aktif di kantornya masing-masing. Jadi kita masih ada keuntungan itu bersih sekitar 20 sampai 30 juta per bulan. Itu untuk tahun pertama. Lanjutkan bertanya Pak ya, Ya. tentang aspek lingkungan hidup Pak. Ada nggak sih Pak untuk kompetitor yang ada di sekitaran sini, mau dari segi bahan baku dan dampak negatifnya? Baik, terima kasih. Untuk kompetitor sebenarnya ada, tapi tadi yang saya bilang kita nyebutnya rekan bisnis, jadi tidak terlalu berimpact ke kita dengan caranya dia promosi, caranya dia memasak, caranya dia beli bahan di mana, itu tidak ada dampaknya ke kita karena kita tidak memikirkan mereka mau seperti apa, tapi kita memikirkan bagaimana caranya kita mengembangkan yang punya kita karena sudah ada rezekinya masing-masing. Nah, kalau untuk dampak negatifnya nggak ada sih, nggak ada, dan tidak juga merasa customernya diambil sama orang. Itu aja sih Pak yang kami tanya itu seputar tadi profil usaha ini dan aspek-aspek yang sudah kami tanyakan tadi. Jadi kami berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Sama-sama. Dan nanti hasil wawancara ini juga akan kami simpulkan dan akan kami berikan lagi ke Bapak. Jadi menurut kami usaha ini layak untuk dijalankan atau tidak, dan mungkin apa saja yang harus dikembangkan, apa aja yang harus diperbaiki agar usaha ini terus berkembang gitu Pak. Boleh. Sekali lagi Kasih masukan ke saya, siapa tahu dengan masukan yang kalian pelajari di kampus bisa menambah maju Jo Coffee ke depan. jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja Pak. Kami dari kelompok kami ingin pamit undur diri. Jadi itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak sudah mempercayakan Jo Coffee di wawancara. Semoga tugasnya selesai dengan sempurna, tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. That's where the shit comes.